Nak, kamu harus sabar dalam melakukan perjalanan ini. Suka ataupun duka, sedih ataupun tawa, semua akan berakar mula pada keikhlasan dan juga kesederhanaan. Pegang teguh iman, pegang teguh keberanian. Mergonya wiji iku siji, ati iku kudu jejeg karo nurani. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bar Balakarsa. Oke, semoga yang di rumah tetap sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita udah denger nih, udah lihat bahwa Toleh itu sempat ketemu sama pria parubaya, bapak-bapak bernama Bapak Sardi di pondokan, kemudian diantar gitu loh, dan melakukan beberapa perjalanan kecil, dan kemudian diantar sampai tanjakan. Dan Pak Sardi bilang bahwa harus menguatkan hati. Toleh harus menguatkan hatinya dan juga keberaniannya. Nah, lantas setelah itu si Toleh mendirikan tenda. Dia mendengar suara wanita. Suara wanita yang menangis. Lalu, apa yang akan terjadi? Oke, sebelum itu, jangan lupa untuk like. Jangan lupa juga untuk subscribe. Penuhi komentar di bawah. Pokoknya, apa aja komentar silahkan. Monggo. Dan jangan lupa buat share sebanyak-banyaknya kemanapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Pokoknya share sebanyak-banyaknya jika itu berkenan di hati para penonton semua. Oke, tanpa panjang-panjang, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Toleh menelan ludah. Toleh sedikit gentar di situ. Ada suara orang menangis. Siapa yang menangis di malam hari seperti ini? Toleh melihat ke berbagai arah. Masih terdengar suara itu. Begitu lirih, begitu menyayat hati. Tangisan yang Toleh dengar dengan keberanian yang mungkin tidak terlalu besar. Toleh mendengarkan dengan seksama dari mana arah suara tangisan itu. Suara itu masih terdengar. Terasa samar, terasa jauh. Namun, Toleh merasakan bahwa ini bukan jauh, meski samar, meski terlihat jauh, tapi aku rasa ini sangat dekat. Ucap Toleh dari dalam hatinya. Perlahan dan perlahan, Toleh mengikuti di mana arah sumber suara ini. Dan benar, Toleh memicingkan matanya. Toleh berharap itu hanyalah sebatas halusinasinya, sebatas pandangan kabur, dan bukan kenyataan yang ia lihat. Tapi semakin langkah demi langkah, ia berjalan mendekati suara dan wujud yang ternyata berasal dari situ suaranya. Jantung Toleh terpacu dengan sangat cepat.
di beberapa pohon yang berjajar. Ada pohon besar di situ. Pohon yang lumayan tinggi. Mungkin tingginya 20 meter. Di situ ada wanita yang duduk. Sambil terpaku, dia memeluk kakinya, menundukkan kepalanya sambil menangis terseduh-seduh. Pelan dan pelan mulai mendekati sosok itu. Masih dengan suara tangisan. Setelah semakin dekat dan berada dalam jangkauan Tole, Tole kemudian meraih tubuh wanita. Pelan dan pelan ia mencoba meski ada keraguan. Mbak, kenapa menangis di sini? Jangan nangis, Mbak. Ini udah malam. Ucap Tole mencoba untuk menenangkan. Barangkali wanita ini, entah apa yang ada dalam pikiran Tole waktu itu. Mungkin hanya sepintas, tapi Tole dibuat merinding begitu tak karuan. Karena apa? Perlahan wanita itu mulai memperlihatkan wajahnya. Ia mulai memandang Tole dalam sekejap. Wajahnya pucat. Bahkan wajah seperti orang mati. Tole menggigil. Ada ketakutan, tapi bercampur dengan rasa kasihan. Karena ketika mendongakkan kepalanya, wanita itu berkata, "Mas, tolong Mas, saya udah nggak tahan di sini. Bawa saya pergi, Mas. Saya takut." Tole terdiam. Tole tak mampu mengatakan sepatah kata pun setelah itu. Setelah mendengar perkataan dari wanita itu, Tole memberanikan diri untuk meraih tangan wanita itu. Tangannya begitu pucat sekali. Bahkan tangannya ketika Tole memegang, dingin. Tangan itu sangat dingin. Wah, apa ini? Apakah mbaknya ini adalah manusia? Tapi kalau manusia, kenapa tangannya sedingin ini? Tapi Tole membuang jauh-jauh pikiran yang tidak-tidak dari otaknya. Tole mencoba berpikir positif. Mungkin wanita ini terkena hipotermia. Makanya tubuhnya menjadi dingin. Segera Tole meraih tangannya. Tapi wanita itu tak bisa bergerak. Jangankan berdiri, hanya untuk mencoba untuk menggerakkan badan saja susah sekali. Bahkan ucapannya terbata-bata, seperti tak punya tenaga. Di situ Tole langsung berinisiatif. Tole memposisikan dirinya memunggungi wanita itu. Kemudian Tole meminta dengan sopan, "Mbak, kalau berkenan, ayo saya gendong. Ayo kita ke tenda saya. Saya akan merawat mbaknya. Bagaimana?" Minta Tole pada wanita itu. Wanita itu hanya mengangguk. Kemudian tangannya mulai merangkul antara sela di pundak Tole. Tole pun menggendong. Dia berjalan menuju ke tendanya kembali. Sampainya tenda, dibawalah wanita itu menuju ke dalam tenda. Dia merebus air dan meminumkannya kepada wanita itu. Setelah itu, Tole meminta agar wanita itu untuk
tidur dulu, sekedar mengistirahatkan tubuhnya agar mungkin hipotermia itu segera mereda. Bahkan pertolongan dari Tole pun Tole melakukannya dengan penuh kehati-hatian sampai Tole meminta izin. Mbah, masih kedinginan, tanya Tole pada wanita itu. Kemudian Tole meminta izin keluar sebentar untuk mencari kayu bakar. Aneh, Tole tidak habis pikir di situ. Kembali lagi kejadian aneh itu tak nalar bagi otaknya. Bagaimana bisa dinalar? Karena niat dia ingin mengumpulkan kayu bakar untuk menjadikan api unggun. Kenapa? Kenapa di depan tendanya ada kayu bakar? Mulai berpikir, dari mana kayu bakar ini? Siapa yang mengumpulkannya? Kenapa tiba-tiba ada di depan tendaku? Tanya Tole dalam pikirannya. Tole bingung. Tapi ada sebuah daun yang terselip di antara tumpukan kayu-kayu kering itu. Di situ ada sebuah tulisan dan Tole mulai membacanya. Nah, kamu harus sabar dalam melakukan perjalanan ini. Suka ataupun duka, sedih ataupun tawa, semua akan berakar mula pada keikhlasan dan juga kesederhanaan. Pegang teguh iman, pegang teguh keberanian, mergonya wiji iku siji, ati iku kutu jejeg karo nurani. Nah, setelah itu entah kenapa perlahan daun yang ada tulisan itu perlahan mulai lapuk dan kemudian hancur dalam sendiri, seperti sebuah debu yang disapu oleh angin. Kembali Tole kebingungan. Sejauh ini Tole belum pernah merasakan perjalanan yang seaneh ini. Sebanyak ini rintangannya dan sebanyak ini pula wujudnya yang dihadapi. Tapi Tole kembali membuang jauh-jauh pikiran-pikiran negatifnya. Lalu ia mulai menyalakan api unggun. Sekedar melupakan kejadian-kejadian kemarin yang sempat membuat dia tuh shock. Sempat membuat Tole ini gusar dan juga gentar. Api unggun sudah menyala. Tole menikmati dengan penuh sukacita di malam itu. Dalam suasana yang syahdu, suasana yang damai, sembari Tole mengamati api unggunnya, tiba-tiba di belakangnya ada sentuhan lembut yang menyentuh badan Tole. Mas, sapa wanita itu pada Tole. Iya mbak, kenapa? Tanya Tole. Wanita itu mulai berani bicara. Lalu tanpa Tole tanya, wanita itu menyebutkan namanya. Namanya adalah Rati. Dia sudah lama tersesat di hutan itu. Entah kenapa ketika dia ingin kembali ke jalur yang semestinya, dia selalu kembali ke tempat dia tersesat. Dan ketika bertemu Tole, dia cukup senang, meski awalnya cukup takut. Karena dari cerita Rati, beberapa kali yang dia lihat sempat ada beberapa pendaki yang menghampiri, tapi rata-rata mukanya hancur, seperti diterkam binatang buas. Lalu ketika melihat Tole dengan wajah yang utuh, badan yang utuh, di situ Ratih cukup senang. Dia benar-benar bertemu dengan manusia. Manusia seperti dirinya, ucap Ratih. Dalam beberapa saat obrolan itu berlangsung, ada suara yang cukup mengerikan. Suara yang cukup membuat telinga
merasakan sakit begitu luar biasa. Suara Rahman sangat keras. Baju Tole langsung ditarik oleh Rati. Sambil Rati meminta dengan ketakutan, "Mas, masuk mas. Cepat masuk mas. Tutup tendanya. Sebelum dia tahu keberadaan kita." Dia siapa? Dia siapa yang dimaksud Rati? Kemudian tanpa basa-basi, Tole mulai menutup tendanya. Dan benar, dalam beberapa saat ada suara langkah kaki yang mengitari tenda Tole dan tenda Rati. Tenda mereka berdua. Cukup lama langkah kaki itu mengitari tenda mereka. Dan di situ Tole mulai mematikan lampu tendanya. Karena apa? Dari luar tenda ada bayangan, bukan bayangan manusia, melainkan bayangan sosok yang sangat tinggi dan kepalanya seperti kepala kerbau. Ada suara nafas yang sangat menakutkan. Suara itu mulai kembali terdengar. Tole gemetaran. Rati ketakutan. Tiba-tiba tenda Tole digoyangkan dengan sangat keras. Seperti tenda mereka ingin dirobohkan. Lalu Tole teringat akan ucapan Pak Sardi. Nah, jika nanti kamu dalam masalah, gunakanlah tongkat ini. Apapun gangguan, pasti akan segera pergi. Tapi tetap, jangan percaya pada tongkatnya. Percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat ini hanyalah sebatas perantara. Tapi tetap kuasa tinggi ada di kuasa Tuhan yang selalu ada dalam sanubari kita. Itu ucapannya. Tole ingat ucapan dari Pak Sardi. Langsung saja Tole mengambil tongkat yang diberikan oleh Pak Sardi. Didirikan tongkat itu seperti penyangga agar tendanya tidak runtuh. Dan benar, perlahan dan perlahan tendanya mulai kokoh. Tidak ada lagi guncangan yang menerpa Tole dan juga Rati. Lalu Tole merasakan kantuk yang luar biasa. Setelah selesai mendirikan tongkat itu di tendanya, Tole tidur dan terasa tangannya menjadi bantal oleh Rati. Tole terlelap. Pagi pun datang, suara ayam hutan dengan suara khasnya membangunkan Tole dalam peraduan malam yang cukup mencekam. Telah berhasil Tole lewati. Meskipun ia melewati tidak sendiri. Ia tidak sendiri melewati malam yang mencekam itu. Bersama Rati yang masih menggunakan tangannya sebagai bantal untuk tidur. Kemudian perlahan Tole membangunkan Rati. "Mbak, bangun mbak, udah pagi. Ayo kita bikin sarapan dulu, habis itu kita berangkat ya." Dengan masih ngantuk, Rati menjawab, "Iya mas." Rati terbangun dengan matanya masih sayu. Di situ Tole sedikit senyum melihat seorang wanita yang baru saja terbangun. Dan lucunya lagi tangannya Tole semalaman menjadi bantal bagi wanita itu. Lucu bagi pikiran Tole. Ada ya wanita selucu ini. Ternyata wanita yang baru bangun tidur itu selucu ini ya. Lalu sejenak Tole teringat dengan satu orang wanita yang mengenalkannya tentang arti sebuah cinta. Ya, itu adalah Anjani, wanita yang ia tak sengaja temui di
lebatnya hutan merbabu. Kenapa aku harus ingat Anjani sih? Kenapa aku harus ingat di situasi yang tidak tepat ini? Sedangkan ada wanita di depan. Sudahlah, aku akan fokus untuk perjalananku kali ini saja, ucap Tole dalam benaknya. Lalu, Tole bangun. Tole beranjak untuk mempersiapkan sarapannya dan juga sarapan untuk Ratih. Dia masak dengan menggunakan bara api yang masih tersisa di api unggun. Mbak, sarapan udah jadi. Ayo, kita sarapan bareng-bareng di depan. Iya mas, jawab si Ratih. Kemudian mereka duduk berdua sambil ngobrol. Sempat Tole juga merasa agak malu karena Ratih udah memperkenalkan dirinya, tapi Tole belum memperkenalkan diri. Kemudian Tole memperkenalkan dirinya bahwa dia namanya Tole, dia dari Malang, dia kesini karena tersesat dan dia mencari sahabatnya yang bernama Dimas, tapi tidak ketemu. Sedikit ada rasa simpati dari Ratih. Sama seperti Ratih juga mencari sahabatnya, cuma tidak ketemu. Bahkan Ratih sempat putus harapan karena dia ragu selama ini. Dia udah mencari dengan waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, bahkan lama. Tapi tak kunjung temannya itu dia temukan. Tapi kemudian Tole itu menenangkan Ratih. Sabar mbak, saya juga tersesat dengan teman saya gitu. Saya mencari juga belum temu-temu, nasib kita sama. Kita akan cari bareng-bareng ya. Kita jalan aja bareng. Siapa tahu nanti kita bisa saling bantu-membantu, ucap Tole menenangkan Ratih. Ratih hanya mengangguk, meskipun ada sedikit tatapan sedih dari Ratih. Dan selesai mereka sarapan, mereka membereskan tenda, dan kemudian mengubur sisa-sisa api unggun yang mereka buat. Mereka melanjutkan perjalanan. Perlahan dan perlahan, Tole mulai berjalan bersama Ratih. Mereka bercanda sambil mengobrolkan tentang diri mereka masing-masing sampai di tanjakan dan juga jalan yang berbatu. Ada seseorang yang menunggu. Jani, kenapa dia di sini? Lalu wanita yang ada di depan Tole dan juga Ratih berkata, Kang Mas, kenapa kamu bersama dengan makhluk rendah seperti itu? Lalu, siapakah Senjani? Dan kenapa Senjani ada di situ? Oke, itu adalah sedikit tadi ya, part 5 kali ini. Siapa Senjani? Aduh, pasti banyak yang penasaran ya. Siapa Senjani? Aduh, nama baru lagi yang kalian dengar ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like. Jangan lupa juga buat komen di bawah sebanyak-banyaknya. Apa aja terserah, atau request cerita tentang selain gunung mungkin yang akan dibawakan entah saya atau Mas Aldo nantinya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Semakin banyak orang, semakin rame, semakin seru gitulah. Dan jangan lupa buat share, entah itu ke teman, keluarga, kerabat, pacar, entah siapapun itu, silahkan monggo lah. Itu pun jika berkenan di hati para penonton semuanya lah. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan di part 5 kali ini di cerita Tole, di mana Tole melakukan perjalanan di jalur terlarang di Gunung Api. Mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya ceritakan di part 5 kali ini. Jazakumullah khairan, matur nuwun semuanya yang udah nonton sampai sejauh ini, sampai part 5 loh. Saya nggak tahu sampai part berapa ya, itu nggak tahu. Nanti tanya sama editor gimana toh. Oke. Editor juga nggak tahu ya. Mas Tole yang tahu. Nanti kita lanjutin entah part sampai berapa. Pasti juga nggak mungkin lah dari kita itu pengen cepet-cepet selesai gitu kan. Matur nuwun semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya. Part 6.